Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Ida Maria. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang berbagai bentuk pecahan dan mengubah berbagai bentuk pecahan. Ayo anak-anak, mari kita belajar. Baik anak-anak, kita belajar berbagai bentuk pecahan. Ada 4 macam pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Anak-anak sudah belajar sebelumnya, yaitu tentang pecahan biasa. Ada 2 jenis pecahan biasa, yaitu pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya, contoh di sini 2/6, 3/5, 6/9, 11/12. Yang kedua, pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, lihat 5/3, 7/4, 11/7, 12/10. Nah, kita lihat di pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut diubah menjadi pecahan campuran. Untuk mendapatkan bentuk pecahan campuran dari pecahan biasa, bagilah pembilang pecahan dengan penyebutnya. Ya, anak-anak lihat contoh yang ada dalam buku. Di situ 7/3. 7/3 sama artinya dengan 7/3. Nah, hasilnya adalah 7/3. 7/3 sama dengan 2, sisa 1. Jadi pecahan 3/7 dapat ditulis 2/1/3. Di mana 2 adalah hasil bagi dan 1 adalah sisa bagi. Masuk ketiga, pecahan desimal. Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Anak-anak lihat contoh sebagai berikut. Nah, di situ ada gambar yang diarsir dan belum diarsir, ada 10 kotak ya. Nah, 3 sudah diarsir dan 10 adalah jumlah keseluruhan kotak. Nah, 3/10 sama dengan 0,3. 0,3 bentuk pecahan desimal dengan 1 angka di belakang koma. Angka 3 berada pada tempat persepuluhan. Bilangan 0,3 dibaca 0,3 atau 3/10. Lihat contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua adalah 25/100. Bentuk pecahan desimal adalah 0,2, berarti 25/100. Bentuk pecahan desimal dengan angka 2 di belakang koma. Angka 2 berada pada tempat persepuluhan. Angka 5 berada pada tempat perseratusan. Jadi bilangan 0,25 dibaca 0,25 atau 25/100. Ya, masuk ke 4%. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang seperti contoh berikut. Lihat 8% artinya 8/100. Bilangan 8% dibaca 8%. Lihat contoh kedua, 25% artinya 25/100 atau 1/4.
1/4 dari mana? Dari 25 bagi 25 sama dengan 1. 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi bilangan 25% dibaca 25%. Nah, kita lanjut di mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya. Nah, anak-anak perhatikan contoh 1, 3/5. 3/5 sama dengan antara pembilang dan penyebut dikali 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi 6/10. Ya, kita rubah ke pecahan desimal. 6/10 berarti 0,6. Ya. Masuk contoh nomor 2, 1/4 sama dengan pembilang dan penyebut dikali dengan 25. Jadi untuk mendapatkan per 100, jadi 1 kali 25, 4 kali 25 sama dengan 100. Ya, karena 25/100, maka pecahan desimalnya adalah 0,25. Berikut pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya dengan aturan sebagai berikut. 1. Pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, anak-anak lihat contoh sebagai berikut. 0,75. Karena 2 angka di belakang koma, maka 75/100. Lalu kita sederhanakan 75/100, 75 bagi 25 sama dengan 3. 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi 75/100 sama dengan 3/4. Contoh yang kedua, 0,625. Karena 3 angka di belakang koma, kita tulis 625/1000. Nah, 625/1000 pembilang dan penyebut kita bagi dengan 125. Jadi 625 bagi 125 sama dengan 5. 1000 bagi 125 sama dengan 8. Jadi 0,625 sama dengan 625/1000 sama dengan 5/8. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Pecahan biasa menjadi persen. Cara mengubah bentuk pecahan biasa ke bentuk persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Contoh 1/2. Ya, 1/2. Nah, pembilang dan penyebut kita kali 50. Jadi 1 kali 50 sama dengan 50, 2 kali 50 sama dengan 100. 1/2 sama dengan 50/100 sama dengan 50%. Lihat contoh yang kedua. 3/4 sama dengan, nah, pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 25. Jadi 3 kali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi 3/4 sama dengan 75/100 atau 75%.
persen. Berikut persen menjadi pecahan biasa. Cara mengubah bentuk persen ke pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian kita sederhanakan. Lihat contoh nomor 1, 25% sama dengan 25 per 100. Nah, 25 per 100 pembilangan dan penyebut kita bagi sama yaitu dengan bilangan 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jadi 25% sama dengan 25 per 100 sama dengan 1 per 4. Contoh kedua, 40% sama dengan 40 per 100. Pembilang dan penyebut dibagi 20. Berarti 40 bagi 20 2, 100 bagi 20 5. 40% sama dengan 40 per 100 sama dengan 2 per 5. Contoh ketiga, 72%. 72 per 100. Nah, pembilang dan penyebut dibagi 4. Jadi 72 bagi 4, 18. 100 bagi 4, 25. 72% sama dengan 72 per 100 sama dengan 18 per 25. Baik anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini. Ada tugas yang ibu guru akan berikan anak-anak kerjakan di rumah, yaitu di buku matematika halaman 12 nomor 1 A sampai H dan halaman 14 nomor 1 A sampai I. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat.